Ini opening ya kowe masih di HP kowe sing duwe anu. Gak usah. Ini lor kan kita kan hanya bincang-bincang. Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa nih? Masih pagi ya. Selamat pagi semuanya di sini. Saya bersama dengan Mas Hakim. Mas Hakim ini sudah lama menekuni di dunia teater dan saat ini kita sedang mau menjuri di acara apa, Mas? Lomba FLS 2N tingkat SMA untuk tingkat Kabupaten Sragen. Untuk cabang lomba baca puisi. Yang dinilai itu apa aja sih, Mas, kalau baca puisi itu? Kalau untuk baca puisi yang lebih penting itu adalah ekspresi. Ekspresi wajah itu harus menunjukkan kalimatnya, emosinya. Terus yang kedua itu adalah gestur tubuh atau tangan. Sebenarnya gestur tubuh atau tangan itu tidak terlalu penting, tapi untuk menambah sebuah feel-nya saat baca puisi itu memang ada untuk gestur-gestur tangan tubuh. Tapi untuk poin paling penting itu adalah ekspresi. Percuma kalau kita pakai gestur tubuh gini-gini tapi ekspresi kita datar. Nah itu. Terus kalau untuk baca puisi yang jelas kalimatnya harus benar-benar jelas, tanda baca, titik, koma, tanda seru, terus garis apa itu namanya? Garis sambung Ya. itu harus benar-benar jelas, harus ada perbedaan cara bacanya itu. Kalau misalnya nih Mas Hakim, kan baca puisi ya konteksnya ya. Ya. Baca puisi itu boleh nggak sih sambil jalan-jalan gitu, atau mungkin di mix? Misalnya nih, saat ini kan konteksnya itu kan membaca puisi, tapi ada dari peserta didik atau kontestan yang mau ditambah-tambahi dengan nyanyi atau mungkin bergerak ke sana kemari, itu sebenarnya boleh nggak sih? Kalau untuk lomba sebaiknya jangan terlalu berlebihan. Kalau untuk menambah jalan atau gerakan apa jangan terlalu berlebihan. Tapi kalau untuk sebuah pementasan atau pertunjukan sah-sah aja sih. Kalau lomba itu kan memang kita yang dinilai kan cara dia membawakan sebuah puisi itu bagaimana, masuk dengan feel-nya atau enggak, atau misalkan puisi tapi kita tambahin sama jalan kaki beberapa langkah, banyak langkah, otomatis kan nanti kita mengganggu, kita bisa gak fokus juga, kita bisa lupa juga. Nah itu kalau untuk lomba sebaiknya nggak perlu banyak gerakan yang tidak dibutuhkan atau tidak penting gitu. Gimana sih caranya biar membaca puisi itu ada feel-nya? Tadi kan berbicara tentang feel ya, Mas ya? Oke, pertama kalian baca dulu puisinya itu full. Kalian baca dulu puisinya, bukan dibaca, maksudnya bukan baca puisi itu enggak, tapi kalian benar-benar baca dulu puisinya dari atas sampai bawah, maknai dulu. Habis itu kalian pahami benar, oh puisi ini tentang apa sih, temanya apa sih. Nah itu Menceritakan apa? menceritakan tentang apa, itu puisi tentang kesedihan kah, atau seneng kah, atau tentang perjuangan, atau tentang suatu kehilangan atau apa, itu harus benar-benar dipahami dulu. Kalau untuk pemula biasanya, kalau aku biasanya nyuruh murid-murid itu tak kasih back song, mungkin iringan. Kalau kita iringan kalau puisinya sedih berarti kita masukkan iringan-iringan yang kayak musiknya itu menyayat hati. Nah itu Tujuannya apa itu, Mas? biar supaya ini lebih ketata lagi kan. Biar kalau perasaannya terbentuk gitu. feel-nya terbentuk. Memang kalau untuk mendapatkan feel untuk puisi itu memang susah, benar-benar susah kalau kamu belum paham tentang dasar-dasarnya, untuk isinya itu bagaimana, itu memang susah. Tapi untuk pemula, untuk bisa itu gini. Nah,
berbicara tentang membaca puisi nih Mas. Ya. Kan kadang tuh kan ada yang suaranya dibulatkan. Emang harus seperti itu atau bagaimana Mas? Kalau suara harus dibulatkan sih tergantung masing-masing dari peserta atau pembacanya. Kalau misalkan kalian baca 2 puisi tapi suara kalian bulat terus dan tidak ada perbedaan antara puisi 1 sama puisi 2, ya menurutku itu monoton. Karena kita kan yang dicari kan bukan hanya suara juga, tapi percuma kalau kalian mainnya suara bulat harus bulat gini tapi nggak nyampe dalam penyampaian puisi, makna puisi itu apa itu tidak tersampaikan kan, ya nggak masuk. Kalau misalnya nih, misalnya aku pengen baca puisi tapi suaraku cempreng, gimana nih cara tips-tipsnya biar bisa membaca puisi dengan bagus terus bisa menjiwai, itu gimana Mas menurut Mas Hakim? Kalau menurutku pertama harus benar-benar bisa latihan pernapasan. Latihan pernapasan. Terus harus bisa membedakan suara tenggorokan sama suara perut. Biasanya kalau suara tenggorokan itu kayak ini ngomong ini kita pakai, ini pakai suara tenggorokan. Tapi kalau kita ngomong pakai suara perut itu biasanya berubah. Contoh Mas. Coba satu lari aja gitu. Lari apa itu? Lari puisi, aku terserah yang Mas Hakim Oke, ingat. contohnya kalau kita pakai suara tenggorokan itu yang fana adalah waktu, kita abadi. Nah itu pakai suara biasa. Kalau suara perut bisa aja yang fana adalah waktu, kita abadi. Jadi lebih ditahan di perut. Jadi waktu kalian membaca itu otomatis perut itu akan tertahan. Kalau pakai suara tenggorokan itu perut nggak akan tertahan. Gitu. Nah, aku pernah nonton nih Mas, yang membaca puisi tapi bisa nangis gitu. Itu sebenarnya itu mengganggu penilaian nggak sih? Kan kadang kan kalau misalnya lihat orang baca puisi awalnya bagus nih, terus ke bawah dengan suasana akhirnya dia nangis, akhirnya kan suaranya kan mesti berubah kan Mas. Nah menurut Mas Hakim sendiri dengan kasus seperti itu gimana? Nggak masalah sih, justru kalau dia bisa nangis benar-benar bisa memahami puisi, dalam artian dia menangisnya itu bukan dibikin-bikin, bukan dibuat-buat ya, tapi memang benar-benar karena emosinya di puisi itu dia dapat, dia benar-benar bisa meresapi kalimat-kalimatnya itu. Menurutku itu nggak mengganggu nilai, itu malah lebih bagus lagi. Justru jarang kalau orang baca puisi itu sampai nangisnya bukan nangis yang sampai gitu enggak, tapi benar-benar dia nangis itu kayak nahan emosi, ya nahan sampai cuma meneteskan air mata, itu sangat berat. Justru itu yang menurutku berat itu bisa masuk ke emosi ke dalam puisi dan bisa masukkan puisi itu ke dalam dirinya si pembaca itu. Akhirnya mau mulai itu. Oh, udah kita lanjut nanti lagi ya. Nanti.